Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Alhamdulillah, semua itu adalah berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sehat, orang yang cerdas pikirannya, orang yang mungkin terpandang tetapi berat langkah kakinya untuk mendatangi masjid, mengerjakan kewajiban berupa sholat Isya secara berjamaah. Dan ada sebagian hadis yang mengatakan bahwa sholat Isya itu adalah salah satu sholat yang berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Maka bersyukurlah kita sudah bisa mengerjakan sholat Isya secara berjamaah. Kata Rasulullah, man shallal Isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail atau kama qala. Barang siapa yang mengerjakan sholat Isya secara berjamaah, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat separuh malam, ya. Masya Allah, ya. Sholat Isya secara berjamaah pahalanya seperti mengerjakan sholat separuh malam. Kuat Bapak Ibu, sholat separuh malam, ya. Nah, tentunya akan berat, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Agustus lalu kita sudah membaca bersama tafsir surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kita jadi tahu bahwa ternyata cara membaca surat Maliki Yaumiddin ini ada dua. Ada yang panjang, Maliki Yaumiddin, ada yang pendek, Maliki Yaumiddin. Dua-duanya dari riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak usah saling menyalahkan. Dan kalau ada orang yang membaca, kalau di Indonesia umumnya adalah panjang, Pak, ya. Artinya kalau suatu saat kita sholat di tempat lain yang kebetulan dibaca pendek, nah, maka itu berarti salah satu riwayat dan itu dibenarkan, tidak usah diprotes. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya iyyaka hanya kepadamu wahai Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian ayat inilah yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika kita membacanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyahut hada ma baina hada ma baini wa baina abdi. Ayat ini adalah ayat yang isinya antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kan sudah saya sampaikan di awal ya, setiap kita membaca ayat dari surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menimpali ataupun menjawabnya. Nah, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini antaraku dan antara hambaku. Untuk Allahnya apa? Iyyaka na'budu. Kita di sini berikrar ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, beribadah ya. Nah, ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dan iyyaka nasta'in itu artinya kita di sini meminta pertolongan, dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi apa yang kita minta. Di sini kita meminta pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Di setiap hari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali. Maka orang-orang yang rajin mengerjakan sholat 5 waktu, insya Allah ya akan senantiasa berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya lihat video di YouTube itu ya, ada seorang, saya tidak melihat namanya sih, konsultan sih. Ya banyak yang datang untuk konsultasi kepada dia berbagai macam urusan. Mestinya kalau konsultan itu datang ke situ punya masalah. Ya, entah masalah keluarga, rumah tangga kurang harmonis, entah masalah ekonomi, ya, terlilit hutang atau usaha ndak sukses, ndak bangkrut terus begitu, nggak sukses-sukses. Maka ketika ada orang yang konsultasi, kata dia, pertama kali yang saya tanya adalah sholatmu bagaimana? Pertama yang ditanya apa? Sholatnya dulu. Kalau sholatnya sudah bagus, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing hidup kita. Kalau hidup kita ada masalah, berarti ada sesuatu dalam sholat kita. Karena komplit sekali dalam sholat kita itu. Kita bacaan surat Al-Fatihah saja sudah luar biasa ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang pertama adalah bahwa di sini kita berikrar kepada Allah Subhanahu, berikrar di dalam surat Al-Fatihah ini bahwa iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Apa ibadah, Bu? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Lalu apakah itu ibadah? Arab ngibadah dulu gitu ya. Nah, sholat itu contoh daripada ibadah. Puasa itu contoh dari ibadah. Secara definisi ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah sebutan atau sebuah nama yang mencakup untuk segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan itu berupa perkataan ataupun perbuatan yang zahir, yang terlihat, ataupun yang hanya di batin saja, itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, itu salah satu contoh ibadah. Ada yang tidak terlihat, yaitu ibadah qalbiyah atau ibadah yang ada di dalam hati. Makanya di sini akan kami sampaikan ya, bahwa ibadah itu macam-macam, dan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan bahwa iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ataupun beribadah. Dan pada asalnya ibadah itu haram. Al-aslu fil ibadah haramun. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya.
Kalau tidak ada dalil memerintahkannya maka tidak boleh dilakukannya. Kayak sholat ada perintahnya, zakat ada perintahnya, zikir, baca Quran dan seterusnya ada perintahnya. Kayak nanti ibadah hati, tawakal, niat dan seterusnya itu ada perintahnya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang tadinya untuk Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, dan orang yang melakukan kesyirikan itu ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diampuni dosa-dosanya. Dalam surat apa Ustaz? Innallaha la yaghfiru An-Nisa ayat. Dalam surat An-Nisa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi dosa selain itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mabuk, orang zina, orang mencuri, orang judi, mungkin orang mendolimi orang lain, itu di bawah masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Insya'a afa anhu, kalau Allah berkehendak atas pertimbangan lain, mungkin banyak amal soleh yang lain, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak disiksa. Tetapi dosa syirik tidak ada maaf. Beribadah kok untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dohir misalnya menyembah patung, itu kan jelas ya. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa syirik. Bahkan walaupun dikentuk dengan banyak sekali amal soleh pintu surga, kalau orang itu sudah melakukan kesyirikan, sama sekali tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia tobat dari syirik itu. Ya. Walaupun dia puasa, dia sholat, dia zakat, tapi selain itu dia menyembah selain Allah, ya sudah. Ya. Maka lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka amal ibadah yang lain akan gugur, Bapak Ibu sekalian. Gugur, tidak ada maknanya sama sekali. Makanya hati-hati. Ya. Dan di sini kita perlu mengetahui beberapa macam ibadah. Ibadah itu ada macamnya. Pertama adalah ibadah al-qalbiyah, ibadah yang ada di dalam hati. Ini tempatnya di hati ya. Jadi tidak terlihat. Ya. Ya, seperti apa? Seperti orang yang melakukan niat. Nanti macam-macam ibadah ini satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Punya Bapak. Ibadah ini satu dan yang lainnya saling berkaitan. Seperti ini ibadah hati ini nanti ada di setiap ibadah. Bentuk pertama ibadah qalbiyah ini, salah satu contohnya adalah niat. Ya, dalilnya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ibadah itu bergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Itu jenis ibadah yang pertama. Ada di dalam hati, tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi at-tawakkal. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adanya di dalam hati. Ada dalilnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang beriman itu bertawakalnya, bergantungnya, pasrahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah berusaha. Ya benar orang tawakal, saya sudah pasrah saja, tapi dia tidak berusaha. Ada seorang sahabat
eh, datang ke masjid, kemudian dia mau sholat, untanya tidak diikat. Loh, kok nggak diikat? Saya pasrah saja sama Allah. Bukan seperti itu tawakal yang benar. Diikat dulu, ya. Setelah itu pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tawakalnya dalam urusan rezeki, ya bekerja dulu, berusaha dulu, nanti urusan rezeki kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian sudahlah tawakal saja di rumah, ya. Kalau nanti ada rezeki ya datang, kalau enggak ya tidak datang. Nah, ini keliru dalam tawakal. Harus berusaha dulu. Akhdul asbab itu wajib. Mengambil sebabnya dulu itu harus. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga adanya di dalam hati. Ada yang tahu, Pak, kita hadir ke di sini ikhlas apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penting sekali. Ya. Dan ikhlas ini juga yang bisa sangat berpengaruh kepada ibadah kita. Ikhlas kaitannya dengan niat, ikhlas saling berkaitan ini pengaruh sekali terhadap diterimanya atau tidaknya amal ibadah kita. Memang ikhlas itu tidak terlihat, Pak. Tapi ada tanda-tandanya yang bisa dirasakan, ada indikatornya. Ya. Contohnya, ya, ketika orang beribadah itu, kalau dia ikhlas itu, ya, dia dipuji ataupun tidak, dia tetap mengerjakan ibadah itu. Ngaji misalnya begini, ya, ada orang mujinya, ya tetap semangat, ngajinya biasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa. Kemudian ada orang yang mencelanya, ngaji apa, kenyang nanti pulangnya, ya tetap berangkat, bukan kemudian kendo, ya, nggak berangkat. Nah, itu kalau orang ikhlas. Ibadah yang lainnya juga seperti itu, dipuji ataupun dicaci tetap wong saya ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak urusan dengan omongan manusia. Yang kedua adalah tanda-tanda yang kedua, ya, dia tetap pada niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan ibadah itu baik banyak ataupun sedikit orang yang bersamanya. Karena indikator ataupun tanda-tanda sesuatu benar atau tidak itu bukan dilihat dari banyaknya pengikut, tetapi sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau kita melihat dari banyaknya pengikut, konser paling banyak daripada sholat di masjid, ya begitu, ya. Jadi ketika orang melakukan ibadah itu ikhlas, maka ngaji 5 orang ya berangkat, 2 orang ya berangkat, gitu, ya. Sholat jamaahnya cuma 5 orang, ya, kemudian bukan malas sholat jamaah cuma 5 orang atau cuma 2 orang, ya, dan seterusnya. Ya sudah, banyak orang juga tetap berangkat. Jadi itu tanda-tanda indikasi, ya, ini menurut sebagian menurut Syekh Abdul Qadir kalau tidak salah, ya, di dalam bukunya Al-Umdah, ya, indikator ikhlas atau tidak, ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah yang ini masih banyak sebetulnya contoh-contoh ibadah yang ada di dalam hati, seperti mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Adalah yang kedua, jenis ibadah yang kedua adalah ibadah qauliyah, ibadah yang kaitannya dengan ucapan, ibadah qauliyah, ya. Seperti contohnya adalah asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang masuk Islam, kemudian dia disuruh mengucapkan syahadat, tidak mau, Islamnya diterima apa tidak, Bapak sekalian? Walaupun secara hati dia sudah mengakui Islam, saya mau masuk Islam, saya Islam, ya udah kamu ucapkan syahadat, tidak mau. Nah, kenapa? Ya karena
eh, harus diucapkan itu sebagai ikrar dan harus didengar oleh orang lain, bukti bahwa dia bersyahadat. Orang-orang musyrik dulu mereka mengakui ketika walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ketika orang-orang musyrik Mekah ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Itu secara syariat Islam benar apa tidak? Benar. Ya. Tetapi mereka ketika diminta untuk mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak mau, ya tidak masuk Islam, tidak dihukumi dengan Islam. Jadi tidak cukup hanya dengan keyakinan di dalam hati saja, harus diucapkan dengan lisan, yaitu ibadah kauniyah namanya. Juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tilawatul Quran itu adalah dengan lisan kita keluar suara, ya, suara. Ya, membaca atau talayatlu itu adalah susunan kata kemudian keluar suaranya, itu namanya membaca. Qiraatul Quran harus terdengar suaranya. Kemudian al-amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu cukup Pak dengan hati. Nah, harus dengan lisan. Ya, itu adalah termasuk ibadah Bapak sekalian. Bahkan itu pahalanya luar biasa. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang lain, menunjukkan orang lain mengerjakan kebaikan, orang itu mengerjakan kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan itu. Ada orang nggak pernah sholat dan seterusnya, kita dakwai kemudian dia mau sholat, kita dapat pahalanya sekalian. Atau kata Nabi, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurun ni'am. Ya. Kata Rasulullah, Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan perantara tanganmu. Artinya kita dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ada orang yang kemudian mendapat hidayah masuk Islam. Itu kata Rasulullah lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Dulu itu unta merah kendaraan paling mahal. Kalau hari ini nggak tahu ya. Hari ini nggak tahu. Artinya pahalanya sangat besar dan luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah ciri dari karakter kebiasaan seorang muslim. Seorang muslim ya, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah, rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya. Kalau nggak bisa dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dengan hati itu iman yang paling lemah. Artinya hatinya nggak mengingkari, oh ini berarti sudah parah ya. Minimal hatinya mengingkari itu yang paling lemah kalau melihat kemungkaran. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain ibadah qauliyah adalah zikir. Zikir ya. Zikir termasuk tilawah Quran ya zikir. Kemudian zikir-zikir yang lainnya seperti membaca tasbih, tahlil, tahmid ya, takbir dan seterusnya. Zikir pagi dan zikir sore itu dengan lisan ya. Keluar suaranya sehingga basah lisan kita dengan zikir ya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, kata Rasulullah, maukah kalian saya beritahu dengan amal terbaik kalian, waskaha 'inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Rabb kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya, wa khairul lakum min infaqiz zahab wal waraq,
Dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan uang. Wa khairul lakum min antakuma min antal qau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik bagimu daripada engkau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan musuh, kamu memukul mereka atau mereka memukul kamu. Faqalu qalu bala ya Rasulullah. Apa itu? Zikrullah taala. Jadi kata Rasulullah, zikir itu di sini fadilahnya luar biasa. Dan itu bisa dilakukan dengan lisan kita. Dengan lisan kita. Di antaranya juga adalah doa, berdoa dan seterusnya. Berarti sudah berapa Pak jenis ibadah? Dua, ibadah hati, ibadah lisan, dan masih banyak lagi ibadah lisan. Kemudian ada ibadah badaniyah, ibadah jasad badan kita yang membutuhkan seluruh organ tubuh kita, ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti tolabul ilm, mencari ilmu itu ibadah Bapak sekalian. Kita ngaji, duduk manis, mendengarkan taujihat, tausiah, ya. Siapapun itu yang menyampaikan kebaikan, itu adalah ibadah, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-ibadat maliyah, ibadah harta. Ibadah harta. Sudah bisa dipahami kira-kira ya. Jadi beribadah dengan harta ya sedekah, zakat. Kalau yang wajib zakat, yang sunnah sedekah dan infak, ya. Ini adalah ibadah maliyah, ibadah dengan harta, ya. Jadi kita berinfak itu masuk kategori beribadah. Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu sab'u mi'ati dhi'fin. Barang siapa yang berinfak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditulis baginya 700 kali lipatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang bersedekah itu akan berkembang menjadi berapa? 700 kali lipat pahalanya di akhirat nanti. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara ibadah-ibadah ini mana yang paling utama? Ya tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Maka ada istilah afdhalul a'mal, ibadah paling utama. Ya, tentunya ibadah paling utama adalah muqtadul hal yang kita hadapi itu. Ya, yang bisa kita kerjaan saat itu, ya. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini mulai dari ibadah qalbiyah, qauliyah, ibadah lisan, kemudian ibadah badan, ibadah harta, itu tentunya iyyaka na'bud, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya orang tadi niatnya untuk selain Allah, jelas tidak diterima ibadahnya. Ya. Kemudian syahadatnya juga tidak benar, ya, syahadat palsu, ya, ataupun dia sangat erat kaitannya sih dengan dakwahnya, juga niatnya bukan untuk Allah tapi liljah atau lin nafsi, dia dakwah tujuannya biar orang suka dengan dia, itu juga masalah. Jadi saya sampaikan di depan bahwa macam-macam ibadah ini saling berkaitan, ya. Kemudian ibadah badaniyah, ibadah maliyah itu juga semuanya harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, bahaya. Paling parahnya, paling fatalnya adalah kalau sudah ditujukan untuk selain Allah sampai kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maka tadi ya tidak akan bisa diampuni dosanya sampai hari kiamat, dosa syirik. Ya. Ringan-ringannya adalah, ya bukan ringan ya, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang sholatnya untuk Allah, tapi ada tujuan-tujuan lain biar dipuji, biar dianggap orang alim. Seperti orang sedekah, ya, biar dianggap dermawan.
Seperti orang baca Quran biar dianggap sebagai ahli Quran. Orang yang berjuang biar dianggap sebagai pahlawan. Maka dia masih statusnya muslim. Berpahala tetapi sebagian besarnya akan kikis karena riya pamernya itu. Bahkan dalam sebuah hadis ada 3 golongan, Pak ya. 3 golongan yang pertama kali diseret dimasukkan ke dalam neraka. Justru tadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ternyata tujuannya biar disebut sebagai pahlawan. Orang yang membaca Quran ana al-laili wan nahar, siang hari malam hari membaca Al-Quran, tujuannya ternyata bukan untuk Allah tetapi biar disebut sebagai qurra, sebagai ahli Quran. Kemudian orang yang sedekah biar disebut sebagai dermawan, lalu diseret ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya penting sekali bahwa ibadah kita itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada urusan niat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa itu isti'anah? Ya isti'anah itu artinya tolabul aun, meminta bantuan. Meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, kalau dalilnya ini iya karena nasta'in. Dalam hadis juga begitu disebutkan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta pertolongan ini ada 2 macam. Ada pertolongan yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertolongan yang mungkin juga dilakukan bisa dipenuhi oleh hamba, maka boleh. Meskipun tetap nanti pertolongan itu datang atau tidak tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta misalnya bannya bocor begitu kan, ini kan berarti bisa minta tolong kepada orang lain begitu ya. Minta tolong dong carikan tukang tambal dan seterusnya. Adapun pertolongan itu nanti datang apa tidak, ya juga masih bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dicari kemana-mana tidak ada, tukang tambal bannya sedang libur semuanya begitu ya. Tetap kembali kepada Allah. Tapi ini bisa dilakukan oleh hamba. Tetapi ada permintaan pertolongan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Seperti kita meminta kesembuhan. Begitu ya, meminta hidayah petunjuk. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta rizki dan seterusnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada permintaan tolong yang itu masuk dalam kategori isti'anah asyirkiyah. Meminta tolong dan termasuk itu permintaan tolong yang dikategorikan musyrik, yaitu meminta tolong baik untuk urusan yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun bisa juga dilakukan oleh hamba, tetapi memintanya contohnya kepada orang yang sudah mati. Kan nggak mungkin ya, isti'anah bil amwat ya, nggak mungkin ya, minta rezeki kepada mayit begitu ya, minta tolong misalnya tambalkan ban kepada mayit ya, nggak mungkin begitu ya, pada orang itu namanya syirkiyah. Apalagi untuk urusan-urusan yang memang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memintanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara
singkat. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Masya Allah, monggo Bapak. Yang dibicarakan tadi, nah, amal, sholat, puasa, zakat, tapi mereka masih melakukan kesyirikan. Di dalam juga masalah syahadat. Orang sudah sholat, sudah begini, sudah sholat, sudah puasa, tapi masih melakukan kesyirikan. Syahadatnya kan harus dipertanyakan Bapak tadi. Syahadatnya ini benar atau tidak? Yang ingin saya tanyakan, syahadatnya itu batal atau tidak? Yeah. Kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, dia cukup bertobat, berlepas diri dari kesyirikannya. Ya, tidak harus mengulangi syahadatnya. Yang harus mengulangi syahadatnya itu adalah kalau orang yang murtad. Saya keluar dari Islam. Saya lebih yakin memilih agama, misalnya agama A, B, C dan seterusnya. Maka kalau dia mau kembali kepada Islam, harus bersyahadat lagi. Kalau orang yang melakukan syirik, itu kan dosa dia antara dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga dia harus bertobat dari syirik itu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taubat nasuha, mengakui salah ya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi kesyirikan itu. Harus istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Bang? Syahadat itu tidak bisa batal. Enggak. Amalnya yang batal, kata Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amal kalian gugur. Amal kalian gugur. Itu dalam sebuah ayat ya, jelas. Atau tadi innallaha la yaghfiru. Dosanya tidak diampuni, dia masuk ke dalam neraka, tidak diampuni oleh kekal. Kalau itu adalah syirkul akbar, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Bang? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Basis? Kok ragu-ragu kayaknya? Mohon tanggapannya. Saya pernah mendengarkan selama itu jelek-jelek ibadah itu ibadah yang baru. Jelek-jelek ibadah itu ibadah yang baru. Maksudnya apa? Dulu Rasulullah tidak mencontohkan, sekarang ada. Itu maksud ibadah yang baru. Contohnya kayak Pak tadi yang diantaranya. Terus disebutkan lagi bahwa ibadah yang baru itu kalau istilah mungkin di Islam itu bid'ah mungkin ya. Dan kalau Jumatan itu khotbah itu disebutkan bid'ah dolalah. Bid'ah itu ditolak. Dolalah itu final. Bahwa kalau ditolak itu pasti masuk neraka. Yeah. Sementara kita banyak, maaf ya, penceramah yang atau dari kita sendiri lah, misalnya kayak alergi mendengar kata bid'ah gitu. Padahal itu sudah jelas sekali di situ disebutkan bahwa bid'ah itu dolalah, ditolak, dan dolalah itu benar, artinya masuk neraka. Kadang si penceramah sendiri juga kadang memberi contoh yang salah kalau menurut saya, karena ibadah yang bid'ah atau itu yang berhubungan dengan akhirat, ibadah berhubungan dengan akhirat. Kadang penceramah memberi contoh, nggak bisa unggah kaji orang bermotor mabur, saya bermotor mabur ya berarti bid'ah. Itu kan berarti penceramahnya itu memberi contoh yang salah fatal gitu loh. Itu gimana Pak? Yang ditanggapi apanya nih, Pak? Monggo. Ya.
Ya, jadi kalau dalam istilah syar'i bid'ah itu adalah mengerjakan sesuatu yang dianggap ibadah, tetapi itu tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada contoh dariku, maka itu adalah tertolak amal itu, gitu ya. Kalau urusan-urusan seperti eh, sarana dan prasarana itu tidak masalah ya. Itu memang masuk dalam kategori bid'ah, tetapi bid'ah secara bahasa. Artinya sesuatu yang baru yang dulu tidak ada di zaman Nabi SAW, tetapi itu urusan sarana-sarana dan itu tidak masalah. Seperti karpet, begitu ya. Ya, itu keramik, kran dan seterusnya. Naik haji dengan pesawat itu memang perkara baru, tetapi itu tidak ada kaitannya, tidak masuk dalam ibadah itu sendiri. Itu hanya sarana-sarana, maka tidak disebut dengan bid'ah. Bid'ah syar'i yang itu orang mengerjakannya dikategorikan melakukan dosa ya. Ya, maksud daripada bid'ah dolalah bahwa orang yang melakukan bid'ah itu adalah sesat ya. Ya. Karena dia tidak berdasarkan dalil wa kullu dolalatin firnar, dan semua kesesatan itu masuk neraka. Ini dijelaskan para ulama bahwa kalau ada istilah di dalam Al-Quran la yadkhulul jannah ataupun di dalam hadis la yadkhulul jannah bagi orang muslim yang melakukan perkara-perkara dosa ya. Ya, contohnya la yadkhulul jannah al-mannan, tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, begitu ya. Itu maksudnya adalah tidak masuk surga di awal. Artinya kemungkinan setiap muslim itu kan nanti masuk surga. Betul nggak, Pak? Nah, begitu ya. Seperti eh, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Begitu kan ya? Apakah dia selamanya di neraka? Tidak. Dia nanti masuk surga. Begitu juga dengan orang muslim, pelaku bid'ah itu statusnya masih muslim loh Bapak-Bapak sekalian. Orang yang melakukan bid'ah itu statusnya masih muslim. Amalnya tertolak, ya amal itu. Tetapi apakah dia tidak memiliki amal kebaikan yang lain? Ada kan Pak ya? Syahadat dia itu tadi kan termasuk ibadah, eh, bacaan Quran dia termasuk ibadah, dan yang lainnya dia selama dia masih muslim, dia masih memiliki ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun kalau dengan karena akibat bid'ah itu dia kemudian masuk neraka karena mungkin bobot kebid'ahannya lebih berat daripada pahalanya ibadah yang lainnya, tetap juga seorang muslim itu nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan masuk surga setiap orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari keimanan. Ngoten nggih Pak Sisi. Jadi memang dolalah sesat. Masuk neraka iya, ya. Tetapi tidak kekal di dalam neraka sebagaimana orang yang kafir ataupun orang yang murtad ataupun yang tadi melakukan syirkul akbar, syirik besar yang jelas nas Al-Qur'annya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, itu maksudnya syirkul akbar. Syirik yang besar. Syirik kecil seperti riya ada kemungkinan masuk surga. Cuma efeknya adalah amalnya berkurang pahalanya atau tidak berpahala sama sekali, tetapi dia statusnya masih muslim. Ngoten nggih Bang? Begitu Pak Sis? Sudah sesuai dengan yang diinginkan? Soalnya saya menebaknya juga bingung. Cukup? Ada yang lain? Bapak? Kayaknya mau. Oh sudah. Oke. Saya kan cuma satu setengah. Ngaji aja ngomong siji tok, ngaji ngomong pek. Nggih. Pengajiannya aja ngomong siji tok. Nggih. Iya. Saya pernah mendengar Ustaz itu memegang buku Sesai Dawa. Nggih. Bukunya itu buku pas di situ itu dia
membacakan sesai dakwah itu pembatal syahadat Nggih. itu loh. Tapi tak tanya sini ada bilangnya tapi kita yang batal itu namanya bukan Oh iya, iya. itu loh Kak. Nggih. Terus sirik besar tadi kan termasuk ini Kak. Nggih. Sudah Allah tidak mengampuni kan berarti termasuk syahadatnya juga batal Kak. Bentar, Pak. Nggih. Gimana Kak? Menurut saya Dawa itu aku pernah mendengar orang yang saat itu pegangannya buku itu gitu. Ada pembatal syahadat hanya Kalau sudah syirkul akbar tadi ya, ya batal syahadatnya. Cuma harus mengulang syahadat apa tidak, Pak? belum sampai situ ya pelajaran. Iya, ya. Ini PR bagi saya, Pak ya. Allah alam ya. Yang lain cukup ya? Cukup ya. Insya Allah nanti akan kami pertegas lagi di pertemuan yang akan datang ya, insya Allah ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kami islah dan kami perbaiki lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.